Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong bela performa Stefano Lillipali. Tom Haye dan Martin Paes direstui pelatih untuk perkuat skuad Garuda. Striker muda Timnas dilirik klub Eropa. Dan Indra Syafri buka peluang pemain keturunan bela Timnas Indonesia U20. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Jelang terlaksananya TC sebagai persiapan ajang Piala Asia 2023, salah satu pemain Timnas Indonesia mengungkap hal mengejutkan. Pemain ini adalah gelandang andalan skuad Garuda, Mark Klok. Klok mengungkap bahwa ia memilih rehat sejenak dari media sosial untuk memberikan 100% fokus ke skuad merah putih. Ya, seperti diketahui, pemain Persib Bandung ini masuk daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan di Turki jelang Piala Asia 2023. Klok menyebut bahwa Piala Asia sebagai turnamen yang dinantikan karena menandai pencapaian terbesar dalam karirnya bersama Timnas Indonesia. Ia ingin memaksimalkan kesempatan membela Timnas Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu ingin fokus sepenuhnya sehingga memilih rehat sejenak dari media sosial. Keputusan Mark Klok ini tentu patut diacungi jempol dikarenakan jiwa nasionalismenya yang tinggi bisa dijadikan contoh bagi pemain lainnya juga. Striker muda PSS Sleman Hoki Caraka menjadi pilihan Sintayong untuk bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia yang digelar di Turki jelang menghadapi Piala Asia 2023. Dipanggilnya Hoki ke skuad Garuda diberi apresiasi positif oleh pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic. Menurutnya, masuknya Hoki bakal memberikan pengaruh bagus kepada PSS Sleman sendiri. Pelatih asal Bosnia Herzegovina tersebut mengapresiasi Hoki Caraka yang memiliki talenta luar biasa. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, ia sudah beberapa kali dipanggil oleh Timnas Indonesia baik untuk pertandingan resmi. Hal ini tentu saja memberikan harapan dari Vidakovic kepada pemain mudanya tersebut. Dirinya optimistis bahwa Hoki Caraka bakal menjadi pemain penting di Timnas Indonesia. Dia memberikan saran agar Hoki menikmati waktunya selama di Timnas Indonesia. Selain itu, striker andalannya pun harus memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin bersama skuad Garuda. Kabar mengejutkan datang dari pemain Timnas Indonesia Sadil Ramdhani yang sempat berpamitan di Instagram pribadinya. Sontak unggahan tersebut sempat memicu tanda tanya karena dia masih terikat kontrak dengan Sabah FC. Tentu akan jadi kerugian bagi tim berjuluk The Rhinos itu jika melepas pemain kuncinya tersebut. Sebab di musim ini Sadil berhasil membukukan 7 gol dan 9 assist dalam 18 pertandingan di Liga Malaysia. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari media asal Malaysia, The Star. Mereka mengungkap bahwa Sadil dipastikan akan tetap bersama Sabah FC musim depan. Belum diketahui secara pasti apa maksud dari unggahan Sadil tersebut. Namun kompetisi di Malaysia saat ini memang telah selesai sehingga setelah ini Sadil bisa fokus dengan Timnas Indonesia. Apalagi Timnas Indonesia bakal kembali menjalani persiapan menuju Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah resmi memanggil 29 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Turki jelang menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar. Di mana dari 29 pemain itu, 3 diantaranya berposisi sebagai kiper. Mereka ialah Hernando Ari, Muhammad Riyandi, dan Syahrul Tisna. Di samping itu, beberapa supporter menyoroti keputusan pelatih asal Korea Selatan ini yang tidak memanggil Nadeo Argawinata malah justru memanggil Syahrul Tisna. Padahal Nadeo tampil cukup apik bersama Borneo FC musim ini. Sintayong pun angkat bicara terkait keputusan yang ia buat. Menurutnya, kiper Persikabo itu memiliki kelebihan daripada Nadeo. Syahrul Tisna dinilai memiliki ketenangan yang lebih baik sehingga hal itu yang memungkinkan tingkat kebobolan di timnas semakin kecil. Apalagi di waktu timnas Indonesia kontra Irak di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Nadeo kebobolan 5 gol dari 4 sepakan yang dilesakan pemain Irak. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu proses bidding Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025 gagal. Hal itu dikarenakan FIFA telah resmi menunjuk Chile sebagai tuan rumah ajang 2 tahunan tersebut.
Dengan demikian, skuad Garuda Nusantara diwajibkan lolos kualifikasi jika ingin berkompetisi di kancah internasional tersebut. Jelang menghadapi ajang prestisius itu, Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia U20 buka suara. Pelatih yang memiliki kumis tebal itu mengaku akan segera melakukan persiapan. Mengenai gambaran skuad Garuda Nusantara nantinya, Indra Syafri belum bisa berbicara banyak. Dia menambahkan pastinya pemain yang dicari untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 harus mempunyai kualitas mumpuni. Pelatih berusia 60 tahun itu menambahkan jika dirinya terbuka untuk memanggil pemain diaspora untuk menjadi bagian penting dari skuad arahannya, terutama pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 lalu. Beberapa waktu belakangan, dua nama calon naturalisasi guna bela Timnas Indonesia kembali mencuat. Ya, kedua nama pemain ini adalah Tom Haye dan Marten Paes. Hal ini pun membuat Sintayong mengungkap bahwa ia tidak pernah menutup pintu buat pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat timnya. Namun, dia memastikan bahwa proses naturalisasi pemain juga harus berdasarkan kebutuhan Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang tidak main-main dalam membangun Timnas Indonesia yang jauh lebih baik. Jadi, berbagai langkah akan dilakukan untuk timnya mendapatkan dukungan. Menarik untuk dinanti bagaimanakah kiprah kedua pemain tersebut jika membela skuad Garuda. Semenjak Sintayong menjadi pelatih Timnas Indonesia, skuad Garuda saat ini diisi oleh beberapa pemain keturunan. Hal itu dinilai sebagai jalan pintas untuk mendongkrak prestasi di kancah internasional. Dan terbukti, seiring berjalannya waktu, Timnas Indonesia saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Di samping itu, musuh bebuyutan Timnas Indonesia yakni Vietnam nampaknya tak terima dengan Timnas Indonesia yang mulai berprestasi dengan menggunakan beberapa pemain keturunan di skuadnya. Dilansir dari laporan Bongda.com, Timnas Vietnam disebut ingin menaturalisasi 20 pemain keturunan jelang Piala Asia 2023 karena ambisi sang pelatih Philippe Trochi. Tentu dengan hal itu akan menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia yang satu grup di Piala Asia 2023. Namun, nampaknya hal itu tidak akan terjadi sebab proses pendaftaran pemain untuk menghadapi Piala Asia sudah ditutup pada 10 Desember lalu. Supporter Timnas Indonesia saat ini dihebohkan dengan keputusan Sintayong yang tidak memanggil Stefano Lillipali ke dalam skuadnya. Padahal sang pemain tampil apik bersama Borneo FC musim ini, di mana ia berhasil membukukan 9 gol dan 11 assist dari 23 laga. Menanggapi performa apik yang ditampilkan oleh pemain 33 tahun itu, Sintayong pun setuju dengan hal tersebut. Menurutnya, Lillipali memang tampil apik di musim ini. Namun, Sintayong mengakui kondisi fisik mantan pemain Bali United itu tidak sesuai dengan kriterianya untuk membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di samping itu, Lillipali sejatinya terakhir dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023 kontra Turkmenistan. Kala itu pun Vano hanya bermain selama 19 menit saja. Kabar bahagia sedang menyelimuti pemain Timnas Indonesia jelang menghadapi Piala Asia 2023. Ya, striker muda yang dimiliki skuad Garuda, Ramadan Sananta, saat ini dikabarkan tengah diminati klub asal Eropa. Dilansir dari akun Instagram IDN Abroad, pemain Persis Solo itu diminati Tikvos Kavadarci, klub yang mentas di Liga Kasta tertinggi Makedonia Utara. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Gabriel Budi selaku agen sang pemain saat dihubungi akun tersebut. Menurut akun itu, nama penyerang 21 tahun ini merupakan rekomendasi dari pemain asing yang pernah malang melintang di Liga Indonesia, yaitu Goran Gancev. Meski ada peluang untuk bermain di Eropa, Gabriel Budi angkat bicara. Sang agen mengakui bahwa penyerang 21 tahun tersebut masih menghormati kontrak bersama Persis Solo. Selain itu, beberapa supporter Timnas berharap kesepakatan itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu agar Sananta fokus menghadapi Piala Asia 2023. Terlebih, jika ia tampil impresif di ajang tersebut, maka ada kemungkinan ia dilirik oleh klub luar negeri yang lebih baik.